Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ristiana. Di video kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang masih berkaitan dengan video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana dampak psikologi saya setelah saya kehilangan bayi pertama saya. Sebenarnya momen ini adalah momen yang paling sulit daripada momen sebelumnya. Kenapa? Karena di momen sebelumnya itu saya masih bercerita tentang perjalanan kehamilan saya, dan di situ terlihat di video sebelumnya ketika saya nonton lagi, auranya masih aura-aura bahagia gitu, aura bahagia karena hamil 9 bulan, aura bahagia karena menunggu detik-detik persalinan, aura bahagia ketika membayangkan bahwa sebentar lagi akan ada anak dalam hidup saya gitu, akan ada sosok makhluk kecil, makhluk mungil yang ada dalam hidup saya. Di situ rasa bahagianya itu masih tersisa, masih saya ceritanya sambil membayangkan pada masa-masa itu gitu, bagaimana saya berjuang dari awal hamil sampai melahirkan. Itu perasaan bahagianya tuh masih tergambar ketika saya menceritakan itu. Tapi di video kali ini saya lebih fokus ke momen-momen paling menyedihkan, momen-momen paling sulit dalam hidup saya. Tapi video ini dengan saya share suatu cerita di dalam video ini merupakan bentuk healing, bentuk penyembuhan saya terhadap luka-luka yang ada dalam hidup saya, bentuk penerimaan bahwa saya memang sedang ada di momen-momen menyedihkan dalam hidup saya gitu, di momen yang emang harus saya lalui, yang harus saya jalani dalam hidup saya gitu. Itu adalah sebuah bentuk penerimaan, bentuk penyembuhan saya, bentuk keterbukaan saya terhadap luka-luka itu. Salah satu bentuk saya memaafkan diri saya terhadap masa lalu. Nah, jadi ketika setelah kejadian itu, sehari setelah kejadian di mana saya mendapatkan kabar bahwa anak saya meninggal, satu hari setelahnya itu adalah momen terhancur gitu. Waktu di detik-detik setelah benar-benar di hari yang sama saya mendapatkan kabar bahwa anak saya meninggal itu sebenarnya sedih, tapi apa ya, saya tuh antara sadar nggak sadar karena habis operasi kan, jadi kayak bener-bener masih badan tuh masih ada sisa-sisa menggigil sampai malam, masih yang badan nggak bisa gerak, jadi fokus pikiran saya tuh ke badan saya gitu. Maksudnya saya masih belum terlalu sadar dengan kejadian saat itu tuh apa gitu. Saya nangis, saya sedih, tapi jiwa saya tuh belum benar-benar ada di dalam hari itu gitu. Tapi setelah malamnya ketika saya tidur, di malam pertama saya tidur, dan di pagi pertama saya bangun setelah kejadian itu, baru semuanya berasa hancur. Ketika itu tiba-tiba saya kebangun jam 3 pagi. Itu benar-benar ketika saya buka mata kayak berasa kayak mimpi gitu. Kemarin tuh saya masih hamil, sekarang saya udah nggak hamil dan anak saya pun nggak ada gitu. Anak saya sudah ada di liang lahat, saya belum pernah ketemu anak saya. Di situ saya benar-benar nangis parah di jam 3 jam 4-an. Itu benar-benar kayak momen-momen kayak aduh, kayak ngelamun, nangis, kayak pikirannya terbang aja, tapi kayak aduh, saya udah nggak bisa menceritakan itu. Kemudian setelah itu dampak psikologis yang benar-benar kerasa banget
setelah kejadian itu adalah sebulan pertama saya benar-benar takut ketemu orang, takut ngobrol sama orang. Benar-benar ketika ketemu sama orang itu kayak badan gemeteran. Saya tuh ngerasa semua orang bakal nanya ke saya tentang kronologi itu, dan saya nggak siap sama sekali untuk menjelaskan. Saya benar-benar takut ketika semua orang bakal menyalahkan saya terhadap kejadian itu gitu. Jadi apa ya, itu adalah momen-momen yang kayak benar-benar ketemu teman sendiri aja yang pasti saya pun tahu, saya pun paham nggak bakal teman-teman terdekat saya itu bakal nyalahin saya. Bahkan orang yang nggak kenal saya pun nggak bakal gitu nyalahin saya paham gitu. Tapi di saat itu saya benar-benar takut sama orang kayak nyalahin saya gitu. Saya nggak tahu sih, saya ngerasa di saat itu saya salah gitu. Jadi salah satu hal yang paling saya takutin ketika saya menceritakan tentang proses-proses persalinan saya ke orang-orang yang saya kenal waktu itu adalah saya takut mereka menyalahkan tentang prosedurnya, entah rumah sakitnya, entah tenaga medisnya. Itu saya merasa mental saya semakin drop. Karena apa? Itu semua saya yang milih gitu. Itu semua atas uh, itu semua atas kesadaran saya ingin kelahiran di sana dengan dokter ini. Intinya saya memilih semua itu dengan sadar. Ketika orang lain menyalahkan itu, saya merasa bahwa segala yang saya alami itu semua salah saya gitu. Ya, itu semua kan serangkaian kejadian yang emang sudah ditakdirkan. Seharusnya emang tidak ada siapa yang salah siapa benar sih, tapi emang itu yang ada di otak saya, itu saya yang salah gitu. Saya yang milih. Andai kata saya nggak lahiran di situ, andai kata saya nggak dengan si ini si itu, pasti tidak akan seperti ini. Di otak saya tuh terus seperti itu. Tapi itu yang saya lagi belajar untuk memaafkan diri saya sendiri, memaafkan siapapun. Intinya bahwa kejadian ini adalah ya emang suatu takdir yang harus saya jalani. Memang prosesnya seperti ini. Ikhlas tentang suatu peristiwa itu kan bukan hanya tentang kita ikhlas memaafkan kejadian itu. Ikhlas tentang memaafkan kejadian itu tuh suatu hal yang lebih mudah daripada kita memaafkan prosesnya gitu. Saya bisa aja menerima bahwa ya udah, anak saya meninggal. Saya bisa ikhlas, tapi ketika mengingat semua memori prosesnya itu yang benar-benar butuh waktu sampai sekarang gitu. Ada lagi cerita. Jadi saya itu udah pesan dekor ke suatu vendor untuk dekor akikah anak saya gitu. Saya ingin di 7 hari setelah kelahiran itu ada apa ya, kalau di Jawa tuh ada kayak selamatan 7 hari beserta akikah gitu, dan ada kayak dekor minimalis gitu ala-ala untuk foto anak saya juga gitu biar ada kenang-kenangannya. Di situ saya udah kasih DP, udah ininya sudah ready, udah siap. Tapi qadarullah emang apa yang saya rencanakan tuh berbeda sama apa yang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi saya sampai sekarang after 3 bulan peristiwa itu, saya belum menghubungi si vendor tersebut. Saya benar-benar nggak punya keberanian untuk mengatakan bahwa saya tidak jadi menggunakan
dekor itu karena anak saya meninggal. Ada penolakan-penolakan dalam diri saya yang sedang saya urai, luka-luka yang sedang saya urai, sehingga saya menerima sebuah takdir, menerima sebuah peristiwa gitu. Sampai sekarang siapapun, kayak ada teman yang bilang, saya bantu untuk bilang ke vendor tersebut bahwa kamu nggak jadi menggunakan jasa si vendor gitu. Saya bilang, saya nggak menanggapi itu gitu, karena kayak ada rasa sulit untuk bilang bahwa saya nggak jadi, itu tadi, untuk bilang bahwa saya nggak jadi menggunakan beliau kan, karena alasan bahwa anak saya sudah meninggal. Itu suatu hal yang terberat dalam hidup saya sih. Terus yang paling berat itu sih ketemu sama orang, bercerita pada orang, ngobrol sama orang, menjelaskan bagaimana kronologinya. Sebuah momen tersulit dalam hidup, tapi itu tadi, saya harus berani keluar dari masa-masa sulit ini dan memaafkan segala peristiwanya, memaafkan diri saya sendiri, memaafkan siapapun. Kemudian 2 bulan setelah itu saya selesai cuti. Apa yang terjadi? Saya harus kembali bekerja dan ketemu sama banyak orang. Padahal selama 2 bulan itu saya hanya ketemu keluarga inti, ketemu orang tua saya, ibu mertua saya, suami saya, saudara-saudara yang benar-benar inti terdekat saya gitu. Saya belum berani ketemu banyak orang. Dan ketika di hari pertama saya kerja, saya menganggap bahwa saya bukan cuti melahirkan, tapi ya saya habis cuti pulang kampung gitu. Jadi balik lagi ke Bali, saya membawa diri saya sehappy mungkin. Nggak ada ucapan bela sungkawa dari teman-teman saya, karena sebelumnya teman saya sudah pada menyampaikan bela sungkawa melalui chat. Karena posisinya saya emang di Bali, saya di Semarang, maksudnya ketika kelahiran saya di Semarang, teman-teman kerja saya kan di Bali. Mereka sudah mengucapkan ucapan bela sungkawa tersebut melalui chat WA. Nggak ada satupun chat WA yang saya balas, entah dari teman kerja saya, teman-teman saya di Semarang, bahkan teman-teman saya banyak yang ngechat mau ke rumah saya, itu nggak ada yang saya balas gitu. Saya benar-benar kayak masih takut ketemu banyak orang. Nah, di hari pertama saya berangkat kerja, saya menganggap bahwa saya habis pulang liburan. Jadi mereka sama sekali nggak membahas masalah itu. Mungkin mereka juga takut gitu untuk membahasnya. Kemudian ada satu orang yang sekedar mengucapkan bela sungkawa, intinya yang sabar, dan itu aku langsung stop. Saya nggak bisa mendengar kata itu, mata langsung benar-benar kayak mau nangis, tapi harus saya tahan. Saya menjelaskan bahwa saya nggak bisa mendengar kalimat itu, saya nggak bisa membahas itu di saat itu gitu. Jadi sampai sekarang nggak ada teman-teman kerja sama sekali, nggak ada yang berani. Bukan nggak, saya nggak tahu sih, mungkin mereka juga mereka seperti menjaga perasaan saya gitu. Dan teman-teman saya di Semarang pun benar-benar belum ada yang datang ke rumah saya. Ada beberapa teman terdekat, mereka sekedar mengirimkan bentuk perhatiannya,
berupa makanan atau apa gitu, tapi mereka untuk datang ke rumah saya karena saya tidak mempersilahkan, bukan tidak mempersilahkannya secara langsung, jangan ke rumah saya dulu gitu, enggak, tapi secara tidak langsung saya menolak dengan saya tidak merespon WA dari teman-teman saya. Sampai sekarang, apakah saat ini saya sudah sembuh gitu? Semua orang akan melihat saya seperti bahagia, seperti tidak ada masalah apa-apa. Apakah sebenarnya saya sudah baik-baik aja gitu? Apa ya? Saya juga nggak tahu sih. Saya masih baik-baik aja apa enggak? Saya sudah baik-baik aja apa enggak gitu? Tapi saat ini saya sedang belajar untuk oke, setiap orang punya momen-momen tersedih dalam hidupnya. Ini nih, saat ini membuat video, bercerita di video ini adalah bentuk penyembuhan diri saya. Seperti yang saya bilang, saya nggak bisa ketemu banyak orang, tapi saya butuh mengeluarkan apa yang ada di dalam hati saya lewat cara ini. Saya menyampaikan kepada teman-teman, menyampaikan kepada banyak orang bahwa sekarang saya baik-baik aja, alhamdulillah. Saya amat sangat lebih baik, tapi saya juga masih dalam proses untuk lebih baik lagi, untuk lebih memaafkan diri saya lagi, untuk lebih untuk lebih menata hati saya lagi gitu. Apa hal terburuk, hal terjelek dampak dari kejadian itu gitu. Banyak teman-teman saya yang melahirkan setelah peristiwa itu. Sampai detik ini untuk sekedar bilang selamat ya atas kelahirannya, itu Masya Allah susahnya luar biasa. Bukan iri sama sekali, enggak. Saya bahagia sekali ketika teman saya post mereka sudah melahirkan anaknya. Saya benar-benar bahagia. Yang bikin saya kayak berat sekali untuk mengucapkan selamat itu karena ketika saya melihat momen-momen itu, saya seperti flashback. Saya seperti kayak teringat kembali gitu, seharusnya anak saya udah usia segini loh, kayak gitu. Bener-bener saya merasa jahat sih. Mereka tuh beberapa teman-teman terdekat saya gitu, beberapa teman-teman baik saya gitu, tapi untuk sekedar bilang selamat itu aja berat gitu. Saya nggak tahu ini sampai kapan, tapi yang pasti saya terus berusaha untuk bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Kemudian gimana gimana apakah sudah siap untuk kembali hamil dan memiliki momongan gitu? Ingin sekali sih, amat sangat ingin, tapi karena saya sesar, banyak yang bilang bahwa sesar itu harus nunggu paling enggak setahun setengah, bahkan ada yang bilang 2 tahun dulu gitu. Itu bikin saya jadi, dokter yang nangani saya sebelumnya bilang sih nggak apa-apa kok, ini udah boleh hamil lagi setelah selesai nifas itu, dicek udah bagus, udah boleh hamil lagi. Saya diberi beberapa vitamin untuk kesuburan gitu, saya minum. Tapi hal yang membuat saya takut adalah ketika kejadian itu terulang lagi gitu. Saya ingin yang benar-benar ketika hamil itu bisa prosesnya itu bisa lancar sampai melahirkan, dan setelah melahirkannya pun sesuai yang kita harapkan. Semua orang juga maunya seperti itu,
Tapi itu lagi, itu yang seperti yang saya bilang di video sebelumnya, bahwa hamil itu bukan hanya fisik tapi mental. Nah di sini kekhawatiran ini yang menurut saya bahwa mental saya itu masih belum siap. Mental saya itu masih dipenuhi dengan rasa trauma. Mental saya masih takut terjadi apa-apa. Kekhawatiran saya kayak meningkat 10 kali lipat gitu. Yang dimana kehamilan saya sebelumnya saya bisa santai, ini saya khawatir saya terlalu banyak pikiran, saya terlalu memikirkan yang macam-macam, sehingga berdampak lagi dengan apa yang ada dalam kandungan saya. Jadi saat ini saya masih dalam proses healing, proses penyembuhan diri saya sendiri. Gitu aja, udah kayak sepertinya curhatan saya terlalu panjang. Padahal saya ingin menjelaskan apa aja sih dampak psikologisnya buat saya. Yang intinya saya susah ketemu orang, masih susah, masih takut, masih ada rasa khawatir buat ketemu sama banyak orang gitu. Tapi jadi panjang sekali. Terima kasih buat yang telah melihat curhatan saya di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.